Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat Iji, kita kembali lagi bertemu di rumah Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan sahabat-sahabat Iji yang sedang mengikuti live streaming dimanapun kalian berada, Tuhan memberkati. Mari sahabat-sahabat Cici, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Allah kami yang luar biasa. Saat ini pun kita bisa ada semuanya karena Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian lagu yang berkata, Ku masuk ruang Roh Kudus. Haleluya, Yesus Tuhan.
Apakah kami, Yesus, kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah sempurna, Yesus. Kami bawa diri di hadapan-Mu, Yesus. Bila kami, Yesus Tuhan. Bila kami, Yesus. Bila kami, Yesus Tuhan. Sahabat-sahabat EJ, kita terus memuji dan menyembah Tuhan, dan kita terus naikkan pujian lagu yang berkata memberi kemuliaan. Haleluya, Yesus Tuhan. Benar Yesus. Bumi ini tiada seperti Engkau, Yesus. Di dunia ini tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan. Hanya Kau saja yang layak dipuji, hanya Kau saja yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami
minta dengan kasih Kristus, Ibu Diana memimpin doa pembukaan. Bapa dalam surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak. Malam hari ini kami undang Engkau hadir di tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Tutup fokus kami semua dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap para pelayan Tuhan yang berdiri di altar untuk melayani. Engkau memberkati kehidupan mereka Yesus. Engkau tutup fokus mereka semua dengan kuasa Tuhan, agar di saat mereka berdiri di altar kudus kuasa-Mu Tuhan yang boleh menyatu Tuhan dalam pelayanan. Kami berdoa buat setiap sahabat-sahabat Injil di mana mereka berada Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap mereka Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap langkah mereka Tuhan untuk hadir di dalam rumah-Mu. Kami sama-sama menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibu Diana yang sudah memimpin doa pembukaan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat jadi masih semangat? Amin. Ada sukacita? Iya, puji nama Tuhan. Kita semua ada di tempat ini semua karena Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita bersorak-sorak bagi kemuliaan bagi Tuhan saja. Kita naikkan pujian lagu yang berkata, "Kirakanlah kekuatan-Mu ya Allah." Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, sama dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji nama Tuhan, masih semangat? Ya, kita ganti pujian lagu yang berkata ada satu sobatku.
selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku, sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Sudah capek? Oh, puji nama Tuhan. Kita terus ganti pujian lagi ya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita bisa jadi saudara. Amin. Walaupun saya tidak tahu Bapak Gembala, saya tidak tahu Ibu Diana, saya tidak tahu Bro Samuel, saya tidak tahu Bro yang bagian di belakang. Tapi semua karena di dalam Tuhan kita bisa jadi saudara. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian lagu yang berkata dalam Tuhan kita bersaudara. Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kebenaran. Dalam Yesus ada kebenaran. Dalam Yesus ada kebenaran. Dalam Yesus ada kebenaran. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada kebenaran. Ada kebenaran. Puji nama Tuhan, sahabat-sahabat Iji yang luar biasa. Persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita ringi dengan lagu. Kita naikkan pujian lagu yang berkata, hatiku percaya saat ku tak jalan. Saat ku tak
pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada satu tak jalanmu. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Silakan hamba-Mu yang melayani. Mari sebelumnya kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari refnya Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Benar ya Tuhan, hati kami percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Malam hari ini kami bersyukur kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan hanya dikuatkan lewat firman-Mu ya Bapa. Karena itu Bapa di sorga, mari Engkau hadir di tengah kami, lawan setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, hati kami hanya kami mau siapkan untuk Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup hamba-Mu, hamba tinggalkan Tuhan. Dan kini Tuhan kami mau ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Sudah makan semua? Saya percaya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Kita punya Tuhan Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena saya dan saudara kita masih kuat, kita masih sehat, kita mampu melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kita sampai dengan saat ini. Saya percaya bahwa itu semua karena Tuhan. Jadi tetap kita bersyukur, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat sahabat Iji yang sudah memberikan kesempatan buat saya malam hari ini lewat Bapak Gembala. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Mari sama-sama malam hari ini kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa mungkin seringkali kita dengar, mungkin kita seringkali merenungkan, namun kita tidak pernah bosan-bosan untuk merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Satu ayat saja. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Sudah dapat semua? Belum. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Kalau kita sudah mendapatnya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayan aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menarik sekali. Dikatakan demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Pernah tidak kita bayangkan bahwa sampai dengan saat ini kita berada, mungkin usia kita berbeda-beda. Pernah tidak kita pernah berpikir bahwa sampai dengan saat ini ada yang menjadi patokan saya untuk saya layani dia? Tidak semua orang akan punya berpemikiran yang demikian. Orang terkadang berpikir bahwa mengikut Tuhan itu adalah suatu beban yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ada orang yang berpikir bahwa mengikut Tuhan adalah sebuah tekanan, karena mengikut Tuhan banyak aturannya. Saya percaya di dalam dunia ini pun hal yang sama terjadi. Kalau kita lihat dari pembacaan kita, saya mau angkat satu tema kecil, yaitu pelayan Tuhan. Saya dan saudara hari-hari ini kita dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Saudara bangga melayani Tuhan? Saya pun bangga melayani Tuhan. Saya bangga melayani Tuhan sampai dengan saat ini. Saudara, kalau saudara bangga sampai hari ini saudara dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Karena saya mau katakan malam hari ini bahwa sebagai hamba atau pelayan Tuhan, kita harus selalu mengikuti kemana Tuhan kita pergi. Saat ini kita punya majikan adalah Yesus Kristus. Kita adalah hamba. Kalau kemana majikan kita pergi, kemana majikan kita berada, hamba selalu ada tidak? Hamba selalu ada bersama-sama dengan Dia. Saya menggambarkan Tuhan dengan kita hari-hari ini. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa saya dan saudara, di mana Tuhan ada, di situ kita harus ada. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita melayani Dia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya sungguh percaya sekali bahwa apa yang jemaat Tuhan atau apa yang pemuda-pemudi lakukan di tempat ini, tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu saya katakan bahwa ini satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kemana Tuhan kita pergi, di situ kita berada.
Tuhan mau kita, ada 2 hal yang Tuhan mau kita ingat. Ada 2 hal yang Tuhan mau kita rekam di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita. Tuhan menyuruh kemana dia, Tuhan menyuruh kemana dia ada, di situ kita pun ada. Artinya apa? Kita mau taat ikuti aturan Tuhan atau tidak. Kita mau taat ikut apa yang Tuhan mau atau tidak. Itu keputusan. Karena saya katakan bahwa anak muda zaman sekarang sedikit sekali yang mau memberikan waktu mereka untuk melayani Tuhan. Sebenarnya mereka lupa bahwa yang memiliki hidup adalah Tuhan itu sendiri. Terkadang kita lebih memfokuskan apa yang, kalau kita yang sudah kerja, kita lebih fokus kepada apa yang kita kerjakan. Itu kita jadikan pekerjaan itu menjadi Tuhan kita. Kita yang kuliah, terkadang kita fokus mengerjakan tugas-tugas kita, dan kita melupakan bahwa ada jam, ada waktu di mana kita mau bertemu dengan Tuhan. Terkadang kita lupa. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang menjadi kepentingan kita saat itu. Saya mau katakan itu bukan salah. Tetapi Tuhan mau supaya apa yang saudara lakukan, ingat bahwa Tuhan segalanya bagi kita. Utamakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita. Karena Dia yang punya segalanya. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Kita melayani Tuhan itu segalanya. Saudara, terkadang orang tidak mau dipanggil dengan kata hamba. Kenapa? Karena kalau hamba itu kesannya kurang baik. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memilih siapa Tuhan, siapa hamba. Siapa yang mau benar-benar datang kepada Tuhan, dialah orang yang kupilih. Tuhan tidak pernah memandang saudara dari latar belakang mana, saudara dari suku mana, tidak. Tetapi saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang istimewa. Terima kasih. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Saudara lakukan sekarang. Saudara yang sampai saat ini masih setia. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Tetap setia. Karena saudara layani Tuhan di atas segalanya. Saudara sekarang kuliah, saudara sekarang bekerja. Itu hanya sesuatu hal yang sementara. Itu sesuatu hal yang sebentar akan binasa. Seperti yang selalu saya katakan di bawah, bahwa di dalam pengkhotbah itu firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu akan sia-sia. Segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini akan lenyap. Apa yang kita kejar hari-hari ini? Apa yang kita cari hari-hari ini? Anak-anak muda, apa yang kau cari hari-hari ini? Kehidupan yang enak, kenyamanan, dunia bisa berikan. Ya, dunia saat ini menyiapkan itu buat anak-anak muda. Pilihan ada di tanganmu. Saudara mau pilih benar-benar ada di dalam Tuhan, atau saudara mau pilih lebih enak ada di dalam lingkungan ini, lebih nyaman ada di situasi ini? Kayaknya saya lari ke situ aja. Karena itu banyak anak-anak muda sekarang meninggalkan Tuhan, lebih mementingkan diri mereka, lebih memfokuskan apa yang menjadi kebutuhan utama mereka, dan mereka melupakan Tuhan. Saya memberikan gambaran atau saya memberikan contoh atau ilustrasi seperti seorang majikan, seorang asisten rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga, dia bekerja, apa yang tuannya bilang atau majikannya bilang, dia harus ikut. Dia suruh kerja ini harus kerja. Dia suruh masak ini harus masak. Dia larang jangan masak ini, kamu harus ikut, jangan masak itu. Tetap, kalau saudara tidak ikut atau saudara tidak mendengar apa yang majikanmu bicara, saudara akan disepak keluar. Dia bisa cari orang lain menggantikan kamu.
Itu gambaran kecil bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Peraturan dunia saja membuat terkadang kita tertekan. Peraturan dunia saja terkadang membuat kita tidak bisa bertahan. Bagaimana dengan aturan Tuhan? Tapi saya percaya Allah yang kita sembah bukan Allah yang kejam. Dia Allah yang lemah lembut. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang mau mengajarkan kepada kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Kalau sekarang orang bekerja, satu orang bisa kerja banyak sekali pekerjaan. Dia yang bisa ngepel, dia yang bisa nyapu, dia yang bisa setrika, dia yang bisa apalah segala macam, dia bisa rangkap semua. Sebagai seorang pekerja yang ada di rumah, selalu semuanya dia kerjakan. Kalau di zaman dulu, di dalam kitab perjanjian lama, kita lihat seorang hamba, dia ikut kemana Tuhannya pergi. Tuhannya lakukan apa, dia ada di situ. Dia tidak pernah menjauh daripada Tuhannya. Di sini Tuhan mau menggambarkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus patuh dan taat kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Tidak ada yang istimewa yang membuat kita nyaman hari-hari ini. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kenyamanan itu dalam hidup kita. Pilihan itu ada di tangan anak-anak muda, sahabat-sahabat Iji saat ini. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau utamakan yang mana? Saudara mau utamakan Tuhan? Atau saudara mau utamakan apa yang menjadi fokusmu saat ini? Itu adalah pilihan. Tantangan? Ya, ini benar-benar tantangan. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir. Ya tidak? Kita tidak tahu. Saya bulan lalu beberapa dalam 1 bulan itu saya lihat ada begitu banyak orang yang kirim berita duka, begini segala macam. Saya pikir Tuhan, saya kembali renungkan. Ada dari keluarga, kerabat juga dari Alor, dia kuliah juga di STT. Dia beberapa bulan yang lalu dia juga meninggal. Dia habis pelayanan dari Solo, dia pulang karena dia cuma sakit lambung. Dia pulang, dia rawat beberapa minggu kemudian dia meninggal. Tidak ada yang tahu waktu kita kapan. Atau ada yang tahu saya matinya nanti bulan ini, siapkan ya. Pokoknya saya mau peti mayat saya harus begini, seindah mungkin. Ada yang bisa merancang semua itu? Tidak ada. Karena itu, hiduplah dengan firman Tuhan. Kita hidup dengan firman Tuhan. Hari-hari ini, mari kita terus penuhi dengan firman Tuhan. Apapun itu yang saudara hadapi, kendala apa yang saudara alami di dalam saudara mungkin bekerja, mungkin kuliah. Saudara ingat bahwa firman Tuhan itu adalah landasan kita. Firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu apa? Akan ditambahkan kepada kita. Cari Tuhan dulu. Ini firman Tuhan yang tidak asing, dan setiap hamba Tuhan selalu menyampaikan firman Tuhan ini. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku di mana aku berada. Ikut Tuhan di mana Tuhan berada. Jika Tuhan bilang ikut aku ke sini, pergi. Kita ingat, kita baca, kita lihat perjalanan Abraham. Dia tidak tahu di mana dia harus pergi. Tuhan bilang pergi. Dia pergi. Menggambarkan kepada kita malam hari ini sebagai anak-anak muda, pilihan ada di tanganmu. Saudara mau pilih kenyamanan yang ada di dunia ini saat ini, atau saudara mau pilih tetap kerjakan bagianmu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tambahkan dengan luar biasa. Percaya Tuhan akan tambahkan. Karena itu malam hari ini saya mau katakan, apa komitmen saudara? Apa komitmen saudara dan saya saat ini? Kita tidak bisa main-main lagi dengan Tuhan.
Kita tidak bisa main-main lagi dengan keadaan sekarang. Pilihan ada di tangan saya dan sahabat-sahabat IC. Ini waktunya. Saudara bersyukur waktu ini saudara ada di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Saudara memilih waktu yang terbaik. Saudara memilih waktu yang tepat. Saudara memilih kesempatan yang terbaik untuk saudara pergunakan. Malam hari ini saya mau mengajak kita. Apa komitmen kita saat ini? Apa keputusan kita saat ini? Kalau kita sudah mau melayani Tuhan, kerjakan bagianmu. Saudara, Tuhan mati di atas kayu salib mengganti saya dan saudara. Tebusan yang luar biasa Tuhan bagi saya dan saudara. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita buka di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19b dan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19b dan 20. Saya akan bacakan buat kita dan sahabat-sahabat IC boleh lihat di dalam Alkitabnya. Firman Tuhan katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini ayat yang luar biasa. Jadi sekarang kita hidup, kita tidak hidup sendiri, tetapi Kristus ada di dalam diri kita. Nah, terkadang anak muda ketakutannya seperti ini. Kalau dia mengalami masalah, dia berpikir bahwa dia hanya saat ini, dia hanya sendiri. Saya mau bicara sederhana. Anak muda terkadang menghadapi masalah dikatakan, saya tidak punya siapa-siapa. Saya sendiri. Tidak ada yang bisa menolong saya. Akhirnya lari ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Daging kita. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Menarik sekali di bagian berikut dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam diri saya. Kristus hidup di dalam diri saya. Katakan, Kristus hidup di dalam diri saya. Saudara masih ragu, katakan. Berarti saudara meragukan Kristus hadir di dalam hidup saudara. Saudara ragu kehadiran Tuhan dalam diri saudara? Kalau tidak, berani katakan, Kristus ada di dalam diri saya. Ya, anak muda harus berani mengatakan sesuatu hal yang membuat itu jadi tantangan untuk maju. Tidak mentok di situ aja. Berani. Saya berani katakan, ya saya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu penuh dengan risiko. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara dan saya hidup sampai saat ini karena salib Tuhan. Dia menebus kita. Dia membebaskan kita. Dan dia memberikan kesempatan buat kita untuk kita hidup. Nah, kalau Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita hidup, bagaimana kita hidup sekarang? Kita mau hidup seperti orang arif? Atau kita mau seperti orang bebal? Atau kita mau hidup seperti orang benar? Wow, firman Tuhan benar-benar keras ya. Kalau dia berbicara, ya karena ini firman yang hidup. Ada satu kesaksian yang saya dengar luar biasa. Dia berkata bahwa seperti ini. Dia selama usia dia sekarang sekitar hampir 50-an. Ya sekitar itulah.
bercerita dengan saya, dia sharing dengan saya. Dia bilang seperti ini, selama hidup saya sampai dengan saat ini, saya sia-siakan hidup saya. Loh, kenapa? Saya selama ini pergi ke gereja, saya duduk seolah-olah saya lebih pintar dari orang yang ada di depan saya yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya berpikir bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak ada faedahnya buat saya. Dia mengabaikan firman Tuhan ini bertahun-tahun. Suatu ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia bilang, ternyata semua yang saya pelajari selama ini nol. Tidak ada yang berarti. Dia orang hebat loh. Dia bilang, semua yang saya tahu saat ini firman Tuhan, saya baru baca firman Tuhan, benar-benar saya pahami. Dan firman Tuhan katakan, apa yang kamu punya sekarang tidak berarti sama sekali di hadapan Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang, saya sepertinya ingin terus melayani Tuhan. Saya sepertinya diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya bilang, tetap maju. Hari-hari dia penuh dengan tantangan, masalah, dia terus hadapi. Saya bilang, itu tantangan. Bagaimana pilihanmu? Apakah kamu bisa kuat? Apakah kamu mau maju terus? Atau kamu mau berhenti karena ada masalah? Tapi dia katakan, masalah bukan berarti apa-apa buat saya, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saudara harus berani katakan, apapun yang saudara hadapi di dalam kehidupanmu, katakan bahwa Tuhan lebih besar dari semuanya. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membebaskan saudara dengan segala ikatan belenggu yang saudara hadapi. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu ada buat kita. Kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan dengan benar apabila kita tidak tinggal melekat kepada Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Seperti Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Yesus. Ya, itu yang paling penting. Tuhan bilang kita harus tinggal melekat kepada Dia. Tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memberikan kenyamanan di dalam diri kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan itu. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat kepada Tuhan kita merasa tenang. Karena itu mari kita terus dekat kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, gejolak-gejolak yang menimpa kita saat ini, persoalan-persoalan yang menimpa kita saat ini, tugas yang begitu banyak yang saat ini ada di depan mata kita yang harus kita kerjakan. Tetap ingat, Tuhan nomor 1. Hikmat hanya berasal daripada Tuhan. Kekuatan hanya berasal daripada Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, saya sungguh percaya bahwa apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalan masalahmu yang engkau hadapi di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti menolong saudara. Itu poin paling penting. Komitmen kita harus ambil saat ini. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau tetap tinggal dekat dengan Tuhan? Atau saudara mau menjauh? Biarkan saja saya datang kalau saya ada pelayanan. Nanti hari berikutnya
saya tidak pelayanan, nanti aja baru saya datang. Saya selalu katakan bahwa jangan kita seperti kapal selam yang turun ke dalam. Nanti kalau dikasih tugas baru naik pelan-pelan, itu pun ujungnya yang kelihatan. Habis itu turun lagi. Jangan. Tapi kita mau tetap berdiri teguh. Kita mau tetap mengambil komitmen kita bahwa Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau kerjakan bagian yang Tuhan percayakan untuk saya lakukan. Saya mau katakan, kita dipanggil hamba, bukan berarti tidak ada artinya, tetapi kita dipanggil hamba, hambanya Tuhan, hambanya Allah kita. Saudara dengan saya adalah orang-orang yang istimewa, melayani Tuhan, mesembah Allah yang di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang punya langit dan segalanya. Dia orang yang hebat yang kita sembah saat ini. Mungkin orang tidak pandang siapa kita. Kalau di dalam dunia ini, kalau kita lihat ada pemimpin, ada wakil dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang di sekitar situ yang bisa mereka lihat. Kita orang-orang yang begini, bagaimana orang mau lihat kita? Kadang orang melupakan kita. Tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Saudara ada di dalam perhitungannya Tuhan. Saudara selalu dihitung oleh Tuhan. Saudara selalu dilihat oleh Tuhan. Saudara selalu ditolong oleh Tuhan. Karena itu saya mau katakan, dekat, melekat kepada Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan tumbuh. Saudara akan terus naik. Terus akan berbuah. Kan buahmu akan kelihatan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lewat perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Seperti tidak ada yang sia-sia. Apa yang saudara lakukan hari-hari ini, tidak ada yang sia-sia. Karena itu, malam hari ini saya mau katakan kepada kita. Kita ikut Tuhan kita. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berani tidak kita katakan itu? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai akhir hidup saya mau tetap ikut Yesus. Sampai saya dipanggil Tuhan pun, saya mau tetap setia. Saya mau tetap setia kepada Tuhan. Tantangan bagi anak-anak muda, goncangan, masalah, godaan banyak sekali ada di sekeliling kita. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Pilihan itu ada di tangan saudara. Mau pilih tetap setia dengan Tuhan, atau mau pilih mundur, melakukan apa yang dunia inginkan. Saya katakan bahwa bukan kita tidak terlibat di dalam komunitas-komunitas yang ada di sekeliling kita. Kalau itu positif, silakan. Itu membangun kita, silakan. Disitulah kita akan bertumbuh. Kita bisa membagikan hal-hal yang baik kepada komunitas kita. Di tempat ini komunitas yang luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak muda yang sudah kembali. Mungkin saat ini mereka ada yang nonton. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Jadilah terang dimanapun engkau bekerja. Jaga perkataanmu, jaga tingkah lakumu, jaga hidupmu. Itu paling penting. Karena itu tantangan sebagai anak-anak muda. Karena itu malam hari ini saya mau katakan, pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang aman atau mau pilih yang tidak aman? Nah itu yang persoalannya. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang aman atau mau pilih yang tidak aman? Tantangan anak muda tidak gampang, tapi saya percaya jikalau Tuhan bersama dengan kita, segala yang menjadi beban kita akan Tuhan handle semua. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-11, kita buka bersama.
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Firman Tuhan ini menarik sekali dan saya sangat suka sekali dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apa yang menjadi persoalanmu saat ini? Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Firman Tuhan tadi saya katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tinggal di dalam Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan. Datang melekat kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan memberikan ketenangan kepadamu. Dia akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan setengah-setengah. Amin. Saudara mau tetap tinggal bersama dengan Tuhan? Ya. Anak-anak muda, kita harus tetap tinggal bersama dengan Tuhan, apapun keadaan, apapun situasi yang kita hadapi. Saya percaya bahwa setiap persoalan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Tuhan tahu apakah Julimus ini bisa tidak, kalau saya kasih masalah, dia bisa tidak atasi masalahnya. Tuhan tahu, Tuhan sudah melihat. Karena itu Tuhan kasih masalah kepada Julimus. Dan itu tidak akan melebihi kapasitasnya Julimus. Kalau melebihi, berarti Julimus akan menyerah, Julimus akan mengeluh kepada Tuhan. Tapi Tuhan kasih. Kira-kira kasih ini dia bisa tidak? Tuhan tuh tahu porsi kita masing-masing. Kalau porsinya Aldo, Tuhan kasih porsinya Aldo. Tidak mungkin porsinya Aldo Tuhan kasih kepada porsinya Samuel. Nah itu juga. Tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan mau berikan kepada kita masing-masing. Karena itu selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita saat ini, yuk mari sama-sama kita bergandengan tangan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita lakukan itu untuk komunitas kita di tempat ini. Saya percaya komunitas ini akan terus bangkit. 1-2 orang ada di dalam rumah Tuhan, tetap kita akan melayani. Seperti Bapak Gembala bilang, waktu khotbah hanya ada 2 orang, 3 orang, tapi dilayani seperti ada 1000 orang. Tetap kita akan melayani Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap kita mau melayani Tuhan. Amin. Jadi mari malam hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara dan saya, kita dipanggil Tuhan sebagai hamba, sebagai pelayannya. Kita diajak Tuhan untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Kita diingatkan Tuhan supaya tetap melekat kepada Tuhan. Jikalau saudara punya persoalan masalah, lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada dunia. Itu yang Tuhan maksud di dalam ayat yang Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Seberapa besar sih bebanmu? Seberapa besar sih masalahmu yang Tuhan tidak bisa? Semuanya Tuhan bisa mengatasinya. Karena Dia adalah Allah kita. Dia yang menciptakan saya, Dia menciptakan saudara. Dia yang akan mampu menolong saudara. Mari sama-sama kita buka di ayat yang terakhir di dalam renungan kita malam hari ini. Zakarias pasal yang keempat ayat yang ke-6b. Kita buka di dalam Zakarias pasal yang keempat ayat yang ke-6b. Zakarias pasal yang keempat ayat yang ke-6b. Firman Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tapi melainkan dengan roh Tuhan. Kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kita bersyukur kita dipakai oleh Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk melayani Dia. Apapun yang saudara lakukan hari ini, Tuhan lihat. Mungkin Bapak dan Ibu dan para pelayan Tuhan yang lain tidak melihat dengan kedua mata kami semua.
Tetapi mata Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Kecil atau besar, itu Tuhan hitung. Kami tidak hitung, tetapi Tuhan hitung. Karena itu yang Tuhan lakukan untuk saya dan untuk saudara. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami Yesus. Ini seluruh kehidupan kami Bapa. Kami datang, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa yang memperhatikan hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang luar biasa yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melekat kepada Engkau. Kami harus tinggal bersama dengan Engkau. Kami mau terus setia melayani Engkau Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi yang kami alami dalam hidup kami, Engkau pribadi yang layak kami agungkan. Engkau pribadi yang layak kami tinggikan. Engkau pribadi yang layak kami sanjung Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku tak membawa apapun juga. Haleluya Yesus. Dalam roda kebenaran sampai selalu.
menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami malam hari ini. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya firman-Mu yang mampu menguatkan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu yang mampu memberikan kami apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Ajar kami Bapa, untuk kami selalu merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak mampu seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan akan memampukan setiap kami. Roh-Mu akan menuntun setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami terbatas, kami lemah Tuhan. Tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Roh-Mu yang selalu menghidupkan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu yang Kau berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Jadikan kami pemuda-pemudi yang kuat di dalam Engkau, di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Jadikan kami terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Pakai setiap kami menjadi pelayan-pelayan-Mu untuk tetap setia melayani Engkau Bapa. Walaupun ada begitu banyak orang tidak mengenal siapa kami, tapi kami tahu Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Nama kami ada di dalam buku catatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mampu orang lain lakukan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Bukan sampai saat ini Tuhan, tapi sampai Tuhan Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa meteraikan firman dan setiap kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembali. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dimanapun pelayanan, dimanapun berada, biarlah jadi berkat untuk semua orang. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan kasih yang terbaik. Kita akan berikan persembahan. Oleh karena itu, Saudari Novita doa persembahan. Kesempatan malam hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, bila firman-Mu telah datang memberikan suatu kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai luar biasa lagi Bapa, dimanapun Engkau tempatkan pelayanan Tuhan Engkau berkati Bapa. Tuhan Engkau berkati Tuhan sahabat-sahabat di tiap generasi yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan Engkau berkati. Dan juga Tuhan yang sedang mengikuti live streaming, Tuhan Engkau berkati dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi suatu kekuatan, suatu pedoman bagi dalam hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur atas firman yang telah datang menguatkan kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban syukur kami akan menjadi bagian dari terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dari penuh sukacita. Biarlah Engkau memberkati Tuhan dalam berapa yang menerima dan tidak sempat memberi. Biarlah segala berkat-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Lagian berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Saya persilakan kepada saudara Samuel. Eagle Generation? Eagle Generation? Eagle Generation? Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kalian masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu tentang memberi. Masih ingat kan? Kita harus memberi. Salah satunya kita beri waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini lagi Tuhan luar biasa katakan melayani. Setia melayani Tuhan, karena ketika kita setia maka Tuhan akan memberikan pekerjaan kepercayaan lebih kepada kita. Saya ada ingat lagu dulu saya sekolah minggu. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati bagi kita. Kita pun harus tetap setia, berikan segalanya bagi Tuhan, karena ketika kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan yang punya segalanya, yang punya. Ketika kita melayani presiden saja, kita pasti bangganya luar biasa. Padahal presiden punya waktu hanya 5 tahun untuk memimpin negara. Tapi kita melayani Tuhan yang punya segalanya, yang punya hidup kita, yang punya dunia dan segalanya. Mari kita terus pakai hidup kita untuk, kita serahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun di luar hujan, malam minggu anak-anak muda, ya teman-teman tahu lah anak muda, tapi kita tetap ada di tempat ini. Kita punya kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita akan dengar dulu untuk yang akan melayani minggu depan. Nah, yang minggu depan yang akan melayani worship adalah saudara Leslie, singersnya saudara Iwal, saudara Merinus, dan saudara Novia. Untuk asernya saudara Aiki dan saudara Denli, LCD saudara David. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak. Ya, jadi teman-teman minggu depan kita akan tetap ada. Teman-teman boleh datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan kami, teman-teman yang mungkin menonton live streaming, kami percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kami dan bagi teman-teman yang mungkin menonton. Saya akan kembali kepada worship leader. Luar biasa. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya minta dengan kasih Kristus, mari sahabat-sahabat Iji, mari kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian lagu yang berkata, "Ku beri kemuliaan."
mengucap syukur Tuhan pada akhir ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua yang ada hadir pada saat ini, dan juga yang semua ikut bersama-sama dengan kami dalam streaming Tuhan. Berkat Tuhan juga yang sama ada bagi kami Tuhan. Kekuatan, pertolongan, sukacita Tuhan ada bagi kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Semua yang hadir pada hari ini, semua yang sudah melayani, yang berdoa memberi Tuhan memberkati semua ya Tuhan. Kegiatan kami pada minggu yang berjalan minggu depan Tuhan, tolong ya Tuhan. Terima kasih rekan-rekan kami juga yang tidak hadir pada malam hari ini, Tuhan tolong ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Ibu Diana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terus pakai Tuhan, terus rapi Tuhan, menjadi alat bagi nama berkat masa mudanya. Kami masih pada dalam pelayanan, pekerjaan, dalam setiap tugas-tugas yang ada. Berkati ya Tuhan semua yang melayani Tuhan juga berkati. Kami bersyukur mengakhiri ibadah kami, kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan boleh menyertai kami semua. Mari semua generasi Raja Wali diberkati oleh Tuhan. Mari kita pulang dan kita mau bergerak pada Tuhan. Terimalah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus serta tertinggal, nolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bersaat teduh dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita selesai. Selamat malam dan Tuhan berkati kita semua.